Salve, kembali berjumpa dengan saya pada Regi hari ini, tanggal 8 Juli 2026. Mari saudara-saudara yang terkasih, di pagi yang cerah ini kita mau bersama-sama syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bacaan itu di hari ini diambil dari Nubuat Hosea 10 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 7 sampai 8 dan ayat 12, serta Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahannya. Matius 10 ayat 1. Dan ke-12 murid ini diutus untuk mewartakan kerajaan surga. Sebelum diutus, Yesus telah mempelengkapi dan memberi kuasa kepada para murid agar dapat menjalani utusan mereka. Siapakah para murid Yesus itu? Mereka adalah saudara. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Zelot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Matius 10 ayat 2 sampai dengan 4. Nama setiap rasul Yesus saudara menunjukkan pribadi mereka masing-masing. Beberapa kali kita membaca pula Yesus memanggil rasul-rasulnya dengan nama mereka masing-masing. Dari nama itu saudara, kita bisa mengetahui bagaimana pribadi rasul tersebut dan bagaimana mereka menanggapi panggilan Yesus. Mereka sebelumnya adalah nelayan, pemungut cukai, orang-orang sederhana, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Nah, Yesus juga, saudara yang terkasih, telah memanggil kita semua dengan nama kita masing-masing. Ia memanggil kita dengan mengetahui betul bahwa masing-masing dari diri kita merupakan pribadi yang khas dengan segala latar belakang, kelebihan dan juga kelemahan. Ketika kita dibaptis dan juga menerima sakramen penguatan, krisma, kita juga memilih dan menerima nama baru, nama ke-12 rasul dan juga nama banyak orang kudus dan nama malaikat. Kita pilih dengan harapan bahwa hidup kita dijiwai dengan semangat kekudusan pribadi-pribadi tersebut. Pertanyaannya saudaraku yang terkasih, sudahkah kita menjiwai dengan semangat kekudusan pribadi-pribadi yang namanya kita sandang dalam nama kita? Hari ini, dengan keberadaan kita, Yesus memanggil setiap kita dan mengutus kita. Katanya, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Ingat, Tuhan mengenal diri kita masing-masing saudara, dan seluruh kisah hidup kita. Bahkan saudara, ketika kita sendiri merasa tidak pantas seperti Petrus yang berkata, pergilah daripada aku Tuhan, sebab aku orang berdosa. Akan tetapi bukan hal itu yang penting saudara. Justru tanggapan kita lah yang dinantikan Yesus. Maukah kita menanggapi panggilan Tuhan Yesus? Regi hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, di mana Yesus memanggil para murid dan mengutus mereka. Hari ini juga Yesus pun memanggil nama dari setiap kita saudara. Dalam keberadaan kita dan mengutus kita. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Yesus tidak hanya begitu saja mengutus kita untuk pergi saudaraku yang terkasih. Yesus tahu siapa diri kita. Sama seperti para murid, kita bukan orang hebat. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus memberi mereka kuasa, begitupun dengan kita saudara. Ini seperti seorang montir yang meminjamkan alat-alat kerja kepada murid yang baru belajar. Saat kita melayani, Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan kepada kita. Kuasa yang diberikan Yesus adalah untuk menyembuhkan dan membebaskan orang dari penderitaan.
Di zaman sekarang, kuasa ini saudara bisa kita pakai untuk melawan kebiasaan buruk. Kita bisa menyembuhkan luka batin orang lain lewat pengampunan dan kasih. Ingat, Yesus meminta kita semua untuk pergi mencari domba-domba yang hilang. Kita diutus untuk mencari orang-orang di sekitar kita yang sedang tersesat, putus asa, atau belum mengenal kasih Tuhan. Tugas kita adalah membawa mereka pulang kepada Bapa. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua saudara yang dipanggil oleh Yesus, kita mau tanggapi panggilan ini dengan beranjak maju, pergi untuk mencari domba-domba yang hilang dengan penuh kerendahan hati dan penuh kasih. Tuhan Yesus, pakai kami untuk melayani-Mu, memberitakan firman-Mu. Berkati dan urapi setiap penyampaian kabar sukacita kerajaan surga yang kami sampaikan, agar dapat menjadi rema bagi mereka yang mendengarkannya dan mereka diberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.